Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Yang saya hormati Bapak Syekh Roji, pengantar mata kuliah Teknologi Informasi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rosyidi, NIM 61201230149, jurusan Manajemen, kelas RA3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi materi 1 sampai materi 12. Pengantar teknologi informasi. Terjun ke dunia teknologi informasi untuk memahami definisi dan sejarahnya serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Jelajahi tantangan, keuntungan, dan manfaatnya serta peran TI di masa depan. Definisi teknologi informasi. Dunia digital dan teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi terus meningkat pesat mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah. Sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19, seperti kalkulator, mekanik, dan kartu fax pada tahun 1940-an. Komputer elektronik modern mulai dikembangkan, membawa revolusi dalam pemerasan data dan kemampuan komputansi pada tahun 1969. Pendahuluan internet lahir yang kemudian menjadi cikal bakal dari era digital. Era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Kesimpulannya, perkembangan teknologi informasi telah mengalami evolusi yang signifikan dari mesin hitung, mekanis hingga internet, dan komputer pribadi membentuk fondasi bagi era digital saat ini. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi meliputi tiga aspek. Poin satu, keselarasan teknologi dan purchase. Poin kedua, sumber daya dan kompetensi. Poin yang ketiga, keamanan dan privasi. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi terdapat 3 poin. Poin ke satu, teknologi informasi memberikan akses ke berbagai informasi. Dan poin yang kedua, automasi dan efisiensi. Poin yang ketiga, komunikasi global. Masa depan teknologi informasi. Penerapan kecerdasan, buatan AI, Internet of Things, 1 gigit, komputensi kuantum dan virtual atau VR akan membawa transformasi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Teknologi ini meningkatkan otomatisasi, konektivitas, dan pengalaman penggunaan AI dan IoT akan menghadirkan otomatisasi yang lebih luas dalam berbagai konteks. Sementara komputansi kuantum akan membawa kemampuan kompetensi baru yang dapat menyelesaikan masalah yang sulit. Sementara itu, VR akan meningkatkan pengalaman interaktif dalam pendidikan, hiburan, dan bidang lainnya.
Keseluruhan perkembangan ini menandai arah maju menuju kehidupan yang lebih terhubung, otomatis, dan terintegrasi dengan teknologi canggih. Sejarah perkembangan komputer. Komputer analog terdapat 3 poin. Poin yang ke-1, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai. Nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Poin yang kedua, komputer mekanik. Dan poin yang ketiga, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Generasi komputer pertama. Terdapat 3 poin. Komputer tabung vakum memiliki ukuran besar dan menggunakan tabung vakum yang rentan terhadap kegagalan. Poin yang kedua, program Melbar-Rechner merupakan komputer yang pertama kali dirancang untuk dieksekusi dengan program yang diprogram ulang. Poin yang ketiga, Unifax I menggunakan tabung vakum yang lebih andal dan merupakan komputer pertama yang diproduksi secara komersial. Generasi komputer kedua. Poin yang ke-1, transistor. Transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Poin yang kedua, kartu ponsel. Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer. Poin yang ketiga, komputer arsitektur pipa, komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah. Generasi komputer ketiga. Poin yang ke-1, sirkuit terpadu. Poin yang kedua, visi dan personal komputer. Poin yang ketiga, sistem operasi. Poin yang keempat, GUI dan mouse. Generasi komputer keempat. Poin yang ke-1, perkembangan jaringan. Dan poin yang kedua, teknologi bergerak. Poin yang ketiga, computing yang lebih cepat. Dasar-dasar perangkat keras, mekanisme kerja komputer. Komputer menjadi cepat dan efisien karena mekanisme kerjanya yang luar biasa pada dasarnya. Komputer menggunakan bahasa biner, representasi data dalam bentuk bit dan byte yang memungkinkan untuk komponen kunci seperti RAM, CPU, dan GPU memiliki peran penting dalam operasi komputer dengan CPU sebagai pusat pengelolaan yang menjalankan semua operasi penting. Selain itu, memori komputer berperan penting dalam penyimpanan dan mengakses data. Dengan berbagai jenis memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk berbagai fungsi, kesimpulannya, pemahaman tentang mekanisme kerja komputer, representasi data, komponen kunci, dan memori adalah kunci untuk memahami mengapa komputer dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Alat input dan output. Poin 1, keyboard. 2, monitor. 3, printer. 4, mouse. Alat penyimpanan. Hard drive. 2, solid state drive. 3, sistem komputer. 1, komponen. 2, sistem operasi. 3, perkembangan. Mengenal proses kata sampai dengan paperless publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Fitur Word dan Illustrator mendiaklarborasi spelling dan gambar cek, Tails, penyuting PDF, Wordslit, dan Instant Media. Sejarah desktop publishing. 1980s, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di sebagai alternatif proses produktif offset printing. Sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign dan QuadPress dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional.
Apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. Grafik adalah representasi visual dan data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Hypermedia dalam presentasi. 18 interaktivitas hypermedia menggunakan pengguna berinteraksi. X-Men presentasi dapat lebih menarik. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Multimedia dalam presentasi dapat membantu presentasi lebih menarik dengan menggunakan gambar-gambar. Perbedaan grafik hypermedia multimedia. Grafik bentuk visualnya yang mewakili data secara efektif. Hypermedia tak terbatas antara media presentasi, multimedia, penggunaan gambar, dan lain sebagainya. Kesimpulan dan penekanan penting. Grafik hypermedia dan multimedia mekanik peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi dalam era digital saat ini. Apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Mengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Pelajari bagaimana teknologi ini merevolusi dunia informasi. Basic of Computer Network. Local Area Network atau LAN. Memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Wide Area Network atau WAN. Pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas memungkinkan komunikasi global. Network Protocols. Jelajahi protokol yang penting mengatur cara dan dikirim dan diterima melalui jaringan, memasukkan komunikasi yang ada. The power of email. Satu, komunikasi yang efisien. Temukan bagaimana email merevolusi komunikasi, memungkinkan pertukaran pesan, dokumen, dan media dan cepat dengan cepat dan andal. Dua, peningkatan kolaborasi. Jelajahi bagaimana email memungkinkan kolaborasi yang lancar di antara anggota tim, mendorong produktivitas dan manajemen proyek yang efisien. Tiga, konektivitas global. Memahami bagaimana email memungkinkan komunikasi instan lintas benua, menjembatani kesenjangan antara individu dan bisnis di seluruh dunia. Pesan instan, terhubung secara real time. Satu, komunikasi waktu nyata. Rasakan kenyamanan pesan instan untuk komunikasi langsung yang memungkinkan pengembalian keputusan cepat dan berbagai informasi dengan cepat. Dua, obrolan grup. Jelajahi kekuatan obrolan grup, memfasilitasi komunikasi efektif antar anggota tim, departemen, atau kelompok komunitas. Tiga, kehadiran maya. Tetap terhubung dan bangun hubungan melalui kehadiran virtual. Kemungkinan individu dapat diakses dan representatif kapan saja di mana saja. Kesimpulannya, kemungkinan tanpa batas, kenali kemungkinan tak terbatas dari jaringan komputer dan telekomunikasi yang membentuk cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi, menghubungkan dunia, renungkan kekuatan konektivitas global dan bagaimana jaringan komputer telah mendekatkan manusia dan budaya dibandingkan sebelumnya. Masa depan jaringan. Bayangkan masa depan jaringan komputer seiring munculnya teknologi yang terus membentuk cara kita terhubung dan berkomunikasi di era digital. Pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula internet. Kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969
yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan-tujuan komunikasi militer. Pengembangan protokol TCP atau IP pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Lahirnya W. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Terdampak internet terhadap kehidupan manusia. Akses informasi global, internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Peluang bisnis baru internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti komersial dan layanan online. Komunikasi instan, media sosial dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia. Terbukanya akses pendidikan kelas online, sumber daya digital, dan perpustakaan virtual memperluas akses ke pendidikan. Tantangan dan isu terkait internet. Privasi dan keamanan, ancaman keamanan siber, kebocoran data, dan pengumpulan data pribadi menjadi masalah penting. Konten berbahaya, penyebaran informasi palsu, konten ekstrim, dan konten-konten dewasa dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengguna. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi informasi menimbulkan kesenjangan digital. Jadi kesimpulan dari materi tersebut terdapat 3 poin. Poin yang ke-1, konektivitas global. Internet telah menciptakan dunia yang terhubung secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Dan poin yang kedua, inovasi berkelanjutan. Perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi dan membuka peluang-peluang baru di berbagai bidang. Poin yang ketiga, tantangan yang terus berkembang, kemajuan internet juga membawa tantangan baru terkait privasi, keamanan, dan kesenjangan digital yang harus ditangani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur dan Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi sistem dan proses yang saling terkait ini memungkinkan penggunaan penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan inovasi secara efektif. Peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern ini, bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang andal, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisanya secara mendalam, dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Langkah-langkah implementasi infrastruktur. Poin yang ke-1, desain, merancang,
arsitektur data yang efektif. Poin yang kedua, manajemen memelihara dan mengoptimalkan infrastruktur data. Poin yang ketiga, evaluasi, meninjau, dan menyesuaikan infrastruktur secara berkelanjutan. Pembahasan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis. Ini melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik termasuk 1. Manajemen rantai pasokan, supply chain management, pengelolaan aliran barang dan informasi antara pemasok, produsen, dan pelanggan. 2. Manajemen hubungan pelanggan, customer relationship management menggunakan teknologi untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Prosesmen proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pemasok. E-commerce adalah subset dari e-bisnis yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Beberapa aspek penting dari e-commerce meliputi 1. Toko online, online store, situs web atau plafon tempat produk dan layanan dijual kepada konsumen. 2. Marketplace, platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai vendor seperti Amazon, Tokopedia, dan Bukalapak. 3. Pembayaran elektronik, electronic payment, sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi online seperti kartu kredit, PayPal, dan dompet digital. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Proses ini mencakup berbagai langkah yang diperlukan untuk mengembangkan dan mendokumentasikan kebutuhan serta solusi yang akan diimplementasikan dalam sistem. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perancangan sistem pengumpulan kebutuhan. Poin 1, analis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna, pemangku kepentingan dan tujuan bisnis. Metode yang digunakan termasuk wawancara, survei, observasi, dan analisis dokumen. Poin yang kedua, dokumentasi kebutuhan, mendokumentasikan kebutuhan yang telah dikumpulkan dalam bentuk spesifikasi kebutuhan pengguna user atau spesifikasi kebutuhan sistem requirement specification. Contoh perancangan sistem. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin membangun sistem manajemen inventaris, langkah-langkah perancangan sistem mungkin melibatkan 1. Mengumpulkan kebutuhan dari staf gudang dan manajemen untuk mengetahui fitur apa saja yang dibutuhkan. 2. Melakukan studi kelayanan untuk memastikan bahwa sistem tersebut layak dibangun. 3. Merancang arsitektur sistem termasuk database untuk menyimpan data inventaris dan antarmuka pengguna untuk memasukkan dan mengelola data. 4. Membuat prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. 5. Mengembangkan dan menguji sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Langkah-langkah membuat program. 1. Perencanaan. Poin 1, spesifikasi kebutuhan, tentukan apa yang harus dilakukan oleh program. Poin yang kedua, pemilihan teknologi, pilih bahasa pemrograman dan alat bantu yang sesuai. 2. Desain program. Poin 1, desain algoritma, buat algoritma atau password code untuk menyelesaikan masalah yang telah ditentukan. Poin yang kedua, desain struktur data, tentukan struktur data yang akan digunakan. 3. Desain antarmuka, buat sketsa antarmuka pengguna jika diperlukan. 3. Pengkodean, tulis kode, mulailah menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Gunakan praktik pemrograman yang baik seperti penamaan
praktik variabel yang jelas dan modularisasi kode. Poin yang kedua, komentar dan dokumentasi. Tambahkan komentar pada kode untuk menjelaskan fungsinya dan buat dokumentasi yang lengkap. 4. Pengujian. Poin 1, pengujian unit. Uji setiap bagian kode secara individual. Pengujian integrasi. Pastikan semua bagian kode bekerja bersama-sama. Poin yang kedua, pengujian sistem. Uji keseluruhan program untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.